Saat aku pergi, hidupnya runtuh. Versi bahasa Indonesia. Detail lengkap drama, genre, romansa, melodrama, keluarga, penyesalan, dan penebusan. Gaya negara, drama Indonesia. Jumlah episode, 24 episode. Durasi, 40-45 menit per episode. Platform, TV nasional and streaming digital. Target penonton, remaja dewasa, hingga penonton dewasa yang menyukai drama emosional rumah tangga. Part 1. Hook. Bagaimana jadinya, jika perempuan yang selama ini diam menahan semuanya, akhirnya memilih pergi? Bukan karena dia tidak mencintai lagi, bukan karena ada pria lain, tapi karena dia lelah menjadi tidak terlihat. Dan saat dia benar-benar pergi, hidup pria yang mengabaikannya mulai runtuh satu persatu. Ini bukan sekadar cerita cinta, ini tentang penyesalan, tentang harga diri, tentang menyadari nilai seseorang ketika semuanya sudah terlambat. Hari ini, kita akan membahas drama Indonesia penuh emosi berjudul Saat Aku Pergi, Hidupnya Runtuh. Intro. Drama ini menceritakan tentang sebuah pernikahan yang terlihat sempurna dari luar, namun perlahan hancur dari dalam. Tentang istri yang selalu berkorban. Tentang suami yang merasa sudah cukup hanya dengan memberi materi. Tentang cinta yang kehilangan rasa hormat. Drama ini membawa kita masuk ke dalam perjalanan luka, perpisahan, penyesalan, dan perubahan. Tapi pertanyaannya adalah, jika seseorang sudah berkali-kali melukai hati kita, apakah cinta saja cukup untuk kembali? Mari kita masuk ke ceritanya. Karakter utama. Alia Pratama. Perempuan lembut, cerdas, dan penuh kesabaran. Ia mencintai suaminya dengan tulus dan selalu mengutamakan keluarga. Bagi Alia, cinta berarti pengorbanan. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan kesepian yang tidak pernah ia ceritakan. Alia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu sabar, dan setiap kesabaran pasti ada batasnya. 2. Arman Wijaya. Pengusaha sukses, percaya diri, dan ambisius. Ia merasa tugasnya sebagai suami sudah selesai ketika kebutuhan materi terpenuhi. Ia jarang menunjukkan perhatian secara emosional. Ia tidak sadar bahwa ketenangan hidupnya berdiri di atas pengorbanan istrinya. Sampai semuanya hilang. 3. Nabila, rekan kerja Arman yang cerdas dan ambisius, elegan dan penuh perhitungan. Ia mengagumi kesuksesan Arman, dan pelan-pelan mulai mendekatinya. Bagi Nabila, Alia hanyalah penghalang. Namun ia meremehkan kedalaman cinta yang sesungguhnya. 4. Dito, sahabat lama Alia, pria tenang dan penuh empati. Ia hadir bukan untuk merebut, tapi untuk mendengar. Dito menjadi sosok yang memberi Alia rasa aman, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Ringkasan cerita lengkap. Episode 1-4. Retakan yang tak terlihat. Alia dan Arman terlihat seperti pasangan ideal. Rumah besar, karier sukses, status sosial tinggi. Namun di dalam rumah itu, tidak ada kehangatan. Arman selalu sibuk, rapat, telepon, perjalanan bisnis. Ia sering lupa tanggal penting, jarang makan malam bersama. Dan setiap kali Alia ingin berbicara, jawabannya selalu sama. Aku kerja keras untuk kamu, apalagi yang kamu mau. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Alia, itu seperti tamparan. Sementara itu di kantor, Nabila mulai semakin dekat dengan Arman. Pertemuan kerja berubah menjadi makan malam. Obrolan profesional berubah menjadi curhat pribadi. Alia mulai merasakan jarak yang semakin lebar, tapi ia memilih diam. Episode 5-8, Pengkhianatan Emosional. Suatu malam, Alia berniat memberi kejutan untuk Arman di kantor. Namun yang ia lihat adalah Arman tertawa hangat bersama Nabila. Tawa yang sudah lama tidak ia dengar di rumah. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada adegan berlebihan. Namun secara emosional, sesuatu sudah berubah. Saat Alia mencoba bicara, Arman justru berkata, "Kamu terlalu sensitif. Kamu terlalu banyak berpikir." Perasaan Alia kembali dianggap berlebihan. Malam itu, Alia menangis sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih punya tempat di hati suamiku? Episode 9-12. Titik retak. Alia kembali berkomunikasi dengan Dito, sahabat lamanya. Dito tidak menghakimi, tidak menyela. Ia hanya mendengar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia merasa dihargai. Sementara itu, rumor tentang kedekatan Arman dan Nabila mulai menyebar. Keputusan bisnis Arman mulai goyah.
Investor mulai ragu. Di rumah, Arman semakin mudah marah. Ia menuduh Alia berubah. Padahal yang sebenarnya terjadi, Alia hanya berhenti berharap. Episode 13-16. Keputusan yang mengubah segalanya. Setelah berbulan-bulan memendam luka, Alia akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak lagi menangis. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah. Suatu malam, ketika Arman kembali pulang larut dan bahkan tidak menyadari Alia sedang demam, sesuatu di dalam diri Alia benar-benar runtuh. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, ia hanya berkata dengan suara tenang, "Aku ingin pergi." Arman tertawa kecil, mengira itu hanya emosi sesaat. "Kamu nggak akan sanggup tanpa aku." Kalimat itu menjadi kesalahan terbesarnya. Beberapa hari kemudian, ketika Arman pulang, rumah terasa berbeda. Sepi, tidak ada suara langkah Alia, tidak ada meja makan yang sudah disiapkan, tidak ada pesan pengingat. Di atas meja hanya ada satu surat. Alia tidak menyalahkan, tidak menuduh. Ia hanya menulis bahwa ia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang. Saat itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa takut. Episode 17-18. Hidup yang mulai runtuh. Awalnya Arman merasa Alia hanya butuh waktu. Ia tetap sibuk dengan pekerjaan, tetap bersama Nabila. Namun perlahan semuanya berubah. Nabila mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia bukan sekedar rekan kerja yang perhatian. Ia ambisius. Ia ingin posisi lebih tinggi. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Arman untuk keuntungan bisnis. Beberapa keputusan besar yang ia sarankan ternyata merugikan perusahaan. Investor menarik diri, proyek gagal, reputasi Arman sebagai pengusaha sukses mulai dipertanyakan. Dan di rumah, kesunyian menjadi nyata. Arman baru menyadari bahwa selama ini Alia adalah sistem pendukung hidupnya. Alia yang mengatur jadwal sosialnya. Alia yang menjaga hubungan dengan keluarga besar. Alia yang selalu menenangkan emosinya. Tanpa Alia, hidupnya terasa kacau. Episode 19-20. Alia menemukan dirinya. Sementara Arman perlahan kehilangan kendali, Alia justru menemukan versi baru dirinya. Ia memulai usaha kecil sesuai passion lamanya. Ia kembali tersenyum. Dito membantu, tapi tidak pernah memaksa. Ia tahu hati Alia belum sepenuhnya pulih. Alia belajar satu hal penting. Ia tidak pernah lemah. Ia hanya terlalu lama menempatkan dirinya di posisi terakhir. Kini ia mulai berdiri untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cukup tanpa harus bergantung pada siapapun. Episode 21-22. Penyesalan yang terlambat. Arman akhirnya mencoba menemui Alia. Ia melihat perubahan itu. Alia terlihat lebih percaya diri, lebih tenang, lebih kuat. Arman meminta maaf, bukan dengan ego seperti dulu, tapi dengan suara yang benar-benar hancur. "Aku salah. Aku baru sadar kamu adalah segalanya." Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang cinta. Pertanyaannya adalah, apakah Alia masih ingin kembali? Karena kali ini, keputusan ada di tangannya. Analisis emosional. Drama ini tidak menampilkan pengkhianatan fisik yang berlebihan. Yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan emosional. Ketika pasangan tidak lagi merasa didengar. Ketika validasi diganti dengan penolakan. Ketika perhatian diganti dengan kesibukan. Arman bukan pria jahat. Ia hanya terlalu yakin bahwa uang bisa menggantikan kehadiran. Alia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu lama memprioritaskan orang lain. Pesan terkuat dari drama ini adalah, cinta tanpa rasa hormat akan perlahan mati. Dan seringkali, seseorang baru sadar nilai pasangannya ketika semuanya sudah hampir hilang. Episode 23-24. Akhir yang dewasa. Di episode terakhir, Alia tidak langsung kembali. Ia meminta waktu. Ia meminta bukti, bukan janji. Arman mulai berubah. Ia memperbaiki bisnisnya dengan cara yang jujur. Ia memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Bukan untuk memaksa Alia kembali, tapi untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Dan di adegan terakhir, Alia berdiri di depan Arman. Bukan sebagai wanita yang bergantung, bukan sebagai istri yang terpaksa bertahan, tapi sebagai perempuan yang memilih. Drama ini tidak memberikan akhir yang klise. Ia memberikan akhir yang realistis. Cinta bisa kembali, tapi hanya jika keduanya tumbuh. Analisis karakter lebih dalam. Sekarang kita masuk lebih dalam ke psikologi para karakter. Karena drama ini bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar.
Ini tentang pola hubungan yang sering terjadi di kehidupan nyata. Alia, simbol perempuan yang terlalu lama bertahan. Alia adalah representasi dari banyak perempuan yang merasa sudah berkorban segalanya, sudah diam demi menjaga rumah tangga, sudah menahan sakit demi stabilitas keluarga. Namun seringkali, pengorbanan yang tidak pernah dihargai justru berubah menjadi luka yang menumpuk. Yang menarik dari Alia adalah transformasinya. Di awal cerita, ia selalu bertanya, "Apa yang kurang dari diriku?" Namun setelah pergi, pertanyaannya berubah menjadi, "Apa yang kurang dari perlakuan yang kuterima?" Perubahan sudut pandang ini sangat penting. Drama ini ingin menunjukkan bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuat kita kehilangan diri sendiri. Arman, ego yang terlambat sadar. Arman bukan antagonis klasik. Ia tidak kasar secara fisik. Ia tidak berselingkuh secara terang-terangan. Masalahnya adalah ia merasa sudah cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan finansial. Ia tidak paham bahwa pernikahan bukan hanya tentang stabilitas ekonomi, tapi tentang kehadiran emosional. Ketika Alia pergi, Arman tidak langsung hancur. Ia justru menyangkal. Namun kehilangan yang pelan-pelan terasa justru lebih menyakitkan. Rumah yang dulu terasa biasa saja, kini terasa kosong. Makan malam sendirian terasa lebih berat daripada rapat bisnis manapun. Dan saat itulah ia sadar, selama ini ia tidak pernah benar-benar melihat istrinya. Nabila, ambisi tanpa empati. Nabila bukan sekadar wanita ketiga. Ia adalah simbol ambisi yang tidak peduli pada dampaknya. Ia melihat Arman sebagai tangga karier, bukan sebagai pria yang sudah berkeluarga. Namun menariknya, ketika bisnis mulai runtuh, Nabila tidak tinggal. Ia mundur. Disitulah Arman sadar perbedaan antara perhatian tulus dan perhatian yang penuh tujuan. Dito, cinta yang tidak memaksa. Dito adalah karakter yang paling dewasa secara emosional. Ia tidak pernah memanfaatkan kelemahan Alia. Ia tidak memaksa Alia untuk membalas perasaannya. Ia hanya hadir. Dan kehadiran yang konsisten seringkali lebih berarti daripada kata-kata romantis. Dito menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang mendukung orang yang kita sayangi agar menjadi versi terbaik dirinya. Pesan moral drama. Drama ini menyampaikan beberapa pesan kuat. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Kesuksesan tanpa kehangatan keluarga akan terasa kosong. Komunikasi adalah fondasi hubungan. Harga diri dalam pernikahan sama pentingnya dengan cinta. Banyak penonton merasa tersentuh karena cerita ini terasa nyata. Tidak ada adegan berlebihan. Tidak ada konflik yang tidak masuk akal. Semua terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Alternatif ending theory. Beberapa penonton berdebat tentang ending drama ini. Apakah Alia benar-benar kembali? Drama ini sengaja dibuat terbuka. Adegan terakhir menunjukkan Alia dan Arman duduk bersama, berbicara, tanpa tangisan, tanpa kemarahan. Banyak yang percaya mereka akan memulai ulang dari awal, sebagai dua orang yang sudah sama-sama berubah. Namun ada juga yang percaya bahwa Alia memilih memaafkan, tapi tidak kembali. Ending terbuka ini justru membuat cerita terasa lebih realistis. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua cerita cinta berakhir dengan jawaban pasti. Kenapa drama ini menarik? Ceritanya relevan dengan kehidupan rumah tangga modern. Konfliknya emosional tapi tetap realistis. Karakter berkembang secara alami. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya hitam atau putih. Pesan moralnya kuat tanpa terasa menggurui. Drama ini cocok untuk penonton yang suka cerita, pernikahan yang diuji, penyesalan suami, transformasi perempuan, cinta yang diuji waktu. Scene breakdown for story explanation video. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling disukai penonton, pembahasan adegan-adegan paling emosional yang membuat drama ini begitu membekas. Bagian ini bisa kamu gunakan langsung sebagai narasi video YouTube dengan AI voice. Scene 1. Meja makan yang selalu sepi. Di awal drama, ada satu simbol yang terus diulang. Meja makan. Setiap malam, Alia menyiapkan makanan. Meja tersusun rapi. Lampu hangat menyala. Namun kursi di depan Alia sering kosong. Adegan ini sederhana,
tapi sangat kuat. Karena penonton langsung mengerti bahwa yang hilang bukan uang, yang hilang adalah kehadiran. Tanpa perlu dialog panjang, kita sudah merasakan kesepian Alia. Scene 2. Tawa yang salah tempat. Saat Alia melihat Arman tertawa bersama Nabila di kantor, kamera tidak fokus pada sentuhan. Kamera fokus pada ekspresi Alia. Matanya tidak marah, tidak histeris. Ia hanya terdiam. Dan itu justru lebih menyakitkan. Karena yang ia sadari bukan sekedar kedekatan mereka, tapi fakta bahwa suaminya masih bisa tertawa lepas. Hanya saja bukan bersamanya. Scene 3. Surat perpisahan. Ini adalah salah satu adegan paling ikonik. Alia tidak membuat drama. Ia tidak memecahkan barang. Ia tidak menuduh panjang lebar. Ia hanya meninggalkan surat. Isi suratnya sederhana. Aku tidak pergi karena tidak cinta. Aku pergi karena aku ingin dihargai. Kalimat ini menjadi inti dari seluruh drama. Kepergian Alia bukan balas dendam. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Scene 4. Rumah tanpa Alia. Setelah Alia pergi, rumah terasa berbeda. Arman mencoba makan sendirian. Ia membuka lemari dan tidak tahu di mana barangnya. Ia lupa jadwal pertemuan keluarga. Detail kecil ini menunjukkan satu hal. Selama ini, Arman tidak pernah benar-benar terlibat dalam kehidupan rumah tangganya. Alia adalah sistem yang tak terlihat, dan ketika sistem itu hilang, semuanya kacau. Scene 5. Bisnis mulai goyah. Drama ini pintar menghubungkan masalah pribadi dengan karier. Ketika Arman kehilangan kestabilan emosional, fokusnya ikut terganggu. Ia membuat keputusan impulsif. Ia mulai emosional dalam rapat. Investor kehilangan kepercayaan. Pesannya jelas, kehidupan pribadi yang tidak sehat akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Scene 6. Alia yang baru. Sementara Arman kehilangan arah, Alia justru berkembang. Adegan ketika Alia membuka usaha kecilnya sangat simbolis. Ia berdiri sendiri, tanpa bayang-bayang suaminya. Dan yang paling penting, ia tersenyum bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Ini adalah momen kebangkitan. Psychological themes. Drama ini sebenarnya membahas beberapa tema psikologis penting. 1. Emotional neglect. Bukan perselingkuhan fisik yang paling menyakitkan, tapi ketika pasangan merasa tidak lagi diprioritaskan. 2. Validation. Alia tidak butuh hadiah mahal, ia butuh didengar. 3. Ego versus empathy. Arman terlalu lama mempertahankan ego, dan ego seringkali menghancurkan hubungan sebelum kita sadar. 4. Self-worth. Keputusan Alia pergi bukan tentang kebencian. Itu tentang menemukan kembali harga dirinya. Why this drama feels real. Banyak penonton merasa cerita ini seperti kisah nyata. Karena konflik yang terjadi bukan sesuatu yang ekstrim. Tidak ada plot twist berlebihan. Tidak ada kejadian mustahil. Hanya dua orang yang berhenti berkomunikasi dan perlahan saling menjauh. Itulah yang membuatnya menyentuh. Penutup besar. Final ending message for video. Drama ini mengajarkan satu hal penting. Jangan tunggu sampai seseorang pergi untuk menyadari nilainya. Karena ketika seseorang yang sabar akhirnya memilih pergi, itu berarti ia sudah mencoba segalanya. Dan bagi yang ditinggalkan, penyesalan selalu datang lebih keras daripada kehilangan itu sendiri. Extended emotional reflection. Kalau kita lihat lebih dalam, drama ini sebenarnya bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam hubungan. Ini tentang kesadaran yang datang terlambat. Banyak orang seperti Arman di dunia nyata. Mereka bekerja keras. Mereka merasa sudah memenuhi tanggung jawab. Tapi lupa satu hal penting. Hubungan tidak bisa hidup hanya dengan logika. Ia butuh perhatian, butuh empati, butuh komunikasi. Dan banyak juga orang seperti Alia. Mereka sabar. Mereka mengalah. Mereka terus berharap pasangan akan berubah. Sampai akhirnya mereka sadar. Mereka tidak bisa terus mengorbankan diri sendiri. Drama ini sangat kuat karena tidak menyalahkan satu pihak secara ekstrim. Ia menunjukkan bahwa hubungan hancur bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena banyak kesalahan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Momen paling menyentuh. Ada satu dialog menjelang akhir yang sangat bermakna. Arman berkata, "Aku pikir kamu akan selalu ada." Dan Alia menjawab, "Aku juga dulu berpikir kamu akan selalu peduli."
Dialog ini sederhana, tapi sangat dalam. Karena seringkali kita menganggap pasangan akan selalu bertahan, tanpa menyadari bahwa kesabaran juga punya batas. Life lesson yang bisa kita ambil dari drama ini, ada beberapa pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan pasangan yang diam. Perhatian kecil lebih berarti daripada materi besar. Komunikasi harus dua arah. Jika merasa tidak dihargai, berani ambil jarak bukan berarti menyerah. Penyesalan selalu datang di akhir. Drama ini mengingatkan kita bahwa hubungan sehat bukan tentang siapa yang paling dominan, tapi tentang siapa yang mau saling mendengar. Review summary untuk closing YouTube video. Saat Aku Pergi, Hidupnya Runtuh adalah drama yang pelan, emosional, dan realistis. Ia tidak mengandalkan konflik besar, ia mengandalkan perasaan yang relatable. Transformasi Alia menjadi inti cerita. Perjalanan Arman menuju kesadaran menjadi klimaks emosional. Ending yang terbuka membuat penonton berpikir. Dan justru itu yang membuat drama ini terasa matang. SEO-friendly wrap-up untuk optimasi video. Drama Indonesia ini cocok untuk penonton yang menyukai drama rumah tangga penuh makna. Cerita suami menyesal setelah istri pergi. Kisah perempuan bangkit dari luka. Emotional relationship story explanation. Drama romance dengan pesan moral kuat. Jika kamu mencari drama yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati dan membuat refleksi diri, drama ini sangat layak ditonton. Ia meminta waktu. Ia meminta bukti, bukan janji. Arman mulai berubah. Ia memperbaiki bisnisnya dengan cara yang jujur. Ia memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Bukan untuk memaksa Alia kembali, tapi untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Dan di adegan terakhir, Alia berdiri di depan Arman. Bukan sebagai wanita yang bergantung, bukan sebagai istri yang terpaksa bertahan, tapi sebagai perempuan yang memilih. Drama ini tidak memberikan akhir yang klise, ia memberikan akhir yang realistis. Cinta bisa kembali, tapi hanya jika keduanya tumbuh. Analisis karakter lebih dalam. Sekarang kita masuk lebih dalam ke psikologi para karakter, karena drama ini bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang pola hubungan yang sering terjadi di kehidupan nyata. Alia, simbol perempuan yang terlalu lama bertahan. Alia adalah representasi dari banyak perempuan yang merasa sudah berkorban segalanya, sudah diam demi menjaga rumah tangga, sudah menahan sakit demi stabilitas keluarga. Namun seringkali, pengorbanan yang tidak pernah dihargai justru berubah menjadi luka yang menumpuk. Yang menarik dari Alia adalah transformasinya. Di awal cerita, ia selalu bertanya, apa yang kurang dari diriku? Namun setelah pergi, pertanyaannya berubah menjadi, apa yang kurang dari perlakuan yang kuterima? Perubahan sudut pandang ini sangat penting. Drama ini ingin menunjukkan bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuat kita kehilangan diri sendiri. Arman, ego yang terlambat sadar. Arman bukan antagonis klasik. Ia tidak kasar secara fisik. Ia tidak berselingkuh secara terang-terangan. Masalahnya adalah ia merasa sudah cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan finansial. Ia tidak paham bahwa pernikahan bukan hanya tentang stabilitas ekonomi, tapi tentang kehadiran emosional. Ketika Alia pergi, Arman tidak langsung hancur. Ia justru menyangkal. Namun kehilangan yang pelan-pelan terasa justru lebih menyakitkan. Rumah yang dulu terasa biasa saja, kini terasa kosong. Makan malam sendirian terasa lebih berat daripada rapat bisnis manapun. Dan saat itulah ia sadar, selama ini ia tidak pernah benar-benar melihat istrinya. Nabila, ambisi tanpa empati. Nabila bukan sekadar wanita ketiga. Ia adalah simbol ambisi yang tidak peduli pada dampaknya. Ia melihat Arman sebagai tangga karier, bukan sebagai pria yang sudah berkeluarga. Namun menariknya, ketika bisnis mulai runtuh, Nabila tidak tinggal. Ia mundur. Disitulah Arman sadar perbedaan antara perhatian tulus dan perhatian yang penuh tujuan. Dito, cinta yang tidak memaksa. Dito adalah karakter yang paling dewasa secara emosional. Ia tidak pernah memanfaatkan kelemahan Alia. Ia tidak memaksa Alia untuk membalas perasaannya. Ia hanya hadir. Dan kehadiran yang konsisten seringkali lebih berarti daripada kata-kata romantis. Dito menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki,
tapi tentang mendukung orang yang kita sayangi agar menjadi versi terbaik dirinya. Pesan moral drama. Drama ini menyampaikan beberapa pesan kuat. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Kesuksesan tanpa kehangatan keluarga akan terasa kosong. Komunikasi adalah fondasi hubungan. Harga diri dalam pernikahan sama pentingnya dengan cinta. Banyak penonton merasa tersentuh karena cerita ini terasa nyata. Tidak ada adegan berlebihan. Tidak ada konflik yang tidak masuk akal. Semua terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Alternative ending theory. Beberapa penonton berdebat tentang ending drama ini. Apakah Alia benar-benar kembali? Drama ini sengaja dibuat terbuka. Adegan terakhir menunjukkan Alia dan Arman duduk bersama, berbicara, tanpa tangisan, tanpa kemarahan. Banyak yang percaya mereka akan memulai ulang dari awal, sebagai dua orang yang sudah sama-sama berubah. Namun ada juga yang percaya bahwa Alia memilih memaafkan, tapi tidak kembali. Ending terbuka ini justru membuat cerita terasa lebih realistis. Episode 9-12. Titik retak. Alia kembali berkomunikasi dengan Dito, sahabat lamanya. Dito tidak menghakimi, tidak menyela. Ia hanya mendengar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia merasa dihargai. Sementara itu, rumor tentang kedekatan Arman dan Nabila mulai menyebar. Keputusan bisnis Arman mulai goyah. Investor mulai ragu. Di rumah, Arman semakin mudah marah. Ia menuduh Alia berubah. Padahal yang sebenarnya terjadi, Alia hanya berhenti berharap. Episode 13-16. Keputusan yang mengubah segalanya. Setelah berbulan-bulan memendam luka, Alia akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak lagi menangis. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah. Suatu malam, ketika Arman kembali pulang larut dan bahkan tidak menyadari Alia sedang demam, sesuatu di dalam diri Alia benar-benar runtuh. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, ia hanya berkata dengan suara tenang, "Aku ingin pergi." Arman tertawa kecil, mengira itu hanya emosi sesaat. "Kamu gak akan sanggup tanpa aku." Kalimat itu menjadi kesalahan terbesarnya. Beberapa hari kemudian, ketika Arman pulang, rumah terasa berbeda. Sepi, tidak ada suara langkah Alia, tidak ada meja makan yang sudah disiapkan, tidak ada pesan pengingat. Di atas meja hanya ada satu surat. Alia tidak menyalahkan, tidak menuduh. Ia hanya menulis bahwa ia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang. Saat itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa takut. Episode 17-18. Hidup yang mulai runtuh. Awalnya Arman merasa Alia hanya butuh waktu. Ia tetap sibuk dengan pekerjaan, tetap bersama Nabila. Namun perlahan semuanya berubah. Nabila mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia bukan sekedar rekan kerja yang perhatian. Ia ambisius. Ia ingin posisi lebih tinggi. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Arman untuk keuntungan bisnis. Beberapa keputusan besar yang ia sarankan ternyata merugikan perusahaan. Investor menarik diri. Proyek gagal. Reputasi Arman sebagai pengusaha sukses mulai dipertanyakan. Dan di rumah, kesunyian menjadi nyata. Arman baru menyadari bahwa selama ini Alia adalah sistem pendukung hidupnya. Alia yang mengatur jadwal sosialnya. Alia yang menjaga hubungan dengan keluarga besar. Alia yang selalu menenangkan emosinya. Tanpa Alia, hidupnya terasa kacau. Episode 19-20. Alia menemukan dirinya. Sementara Arman perlahan kehilangan kendali, Alia justru menemukan versi baru dirinya. Ia memulai usaha kecil sesuai passion lamanya. Ia kembali tersenyum. Dito membantu, tapi tidak pernah memaksa. Ia tahu hati Alia belum sepenuhnya pulih. Alia belajar satu hal penting. Ia tidak pernah lemah. Ia hanya terlalu lama menempatkan dirinya di posisi terakhir. Kini ia mulai berdiri untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cukup tanpa harus bergantung pada siapapun. Episode 21-22. Penyesalan yang terlambat. Arman akhirnya mencoba menemui Alia. Ia melihat perubahan itu. Alia terlihat lebih percaya diri, lebih tenang, lebih kuat. Arman meminta maaf, bukan dengan ego seperti dulu, tapi dengan suara yang benar-benar hancur. "Aku salah. Aku baru sadar kamu adalah segalanya." Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang cinta. Pertanyaannya adalah, apakah Alia masih ingin kembali? Karena kali ini, keputusan ada di tangannya. Analisis emosional. Drama ini tidak menampilkan pengkhianatan fisik yang berlebihan.
yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan emosional. Ketika pasangan tidak lagi merasa didengar, ketika validasi diganti dengan penolakan, ketika perhatian diganti dengan kesibukan. Arman bukan pria jahat. Ia hanya terlalu yakin bahwa uang bisa menggantikan kehadiran. Alia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu lama memprioritaskan orang lain. Pesan terkuat dari drama ini adalah, cinta tanpa rasa hormat akan perlahan mati. Dan seringkali, seseorang baru sadar nilai pasangannya ketika semuanya sudah hampir hilang. Episode 23-24, Akhir yang Dewasa. Di episode terakhir, Alia tidak langsung kembali. Saat aku pergi, hidupnya runtuh. Versi bahasa Indonesia. Detail lengkap drama, genre, romansa, melodrama, keluarga, penyesalan, dan penebusan. Gaya negara, drama Indonesia. Jumlah episode, 24 episode. Durasi, 40-45 menit per episode. Platform, TV nasional and streaming digital. Target penonton, remaja dewasa hingga penonton dewasa yang menyukai drama emosional rumah tangga. Part 1. Hook. Bagaimana jadinya jika perempuan yang selama ini diam menahan semuanya, akhirnya memilih pergi? Bukan karena dia tidak mencintai lagi, bukan karena ada pria lain, tapi karena dia lelah menjadi tidak terlihat. Dan saat dia benar-benar pergi, hidup pria yang mengabaikannya mulai runtuh satu persatu. Ini bukan sekadar cerita cinta. Ini tentang penyesalan, tentang harga diri, tentang menyadari nilai seseorang ketika semuanya sudah terlambat. Hari ini, kita akan membahas drama Indonesia penuh emosi berjudul Saat Aku Pergi, Hidupnya Runtuh. Intro. Drama ini menceritakan tentang sebuah pernikahan yang terlihat sempurna dari luar, namun perlahan hancur dari dalam. Tentang istri yang selalu berkorban. Tentang suami yang merasa sudah cukup hanya dengan memberi materi. Tentang cinta yang kehilangan rasa hormat. Drama ini membawa kita masuk ke dalam perjalanan luka, perpisahan, penyesalan, dan perubahan. Tapi pertanyaannya adalah, jika seseorang sudah berkali-kali melukai hati kita, apakah cinta saja cukup untuk kembali? Mari kita masuk ke ceritanya. Karakter utama. Alia Pratama, perempuan lembut, cerdas, dan penuh kesabaran. Ia mencintai suaminya dengan tulus dan selalu mengutamakan keluarga. Bagi Alia, cinta berarti pengorbanan. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan kesepian yang tidak pernah ia ceritakan. Alia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu sabar, dan setiap kesabaran pasti ada batasnya. 2. Arman Wijaya, pengusaha sukses, percaya diri, dan ambisius. Ia merasa tugasnya sebagai suami sudah selesai ketika kebutuhan materi terpenuhi. Ia jarang menunjukkan perhatian secara emosional. Ia tidak sadar bahwa ketenangan hidupnya berdiri di atas pengorbanan istrinya, sampai semuanya hilang. 3. Nabila, rekan kerja Arman yang cerdas dan ambisius, elegan dan penuh perhitungan. Ia mengagumi kesuksesan Arman, dan pelan-pelan mulai mendekatinya. Bagi Nabila, Alia hanyalah penghalang. Namun ia meremehkan kedalaman cinta yang sesungguhnya. 4. Dito, sahabat lama Alia, pria tenang dan penuh empati. Ia hadir bukan untuk merebut, tapi untuk mendengar. Dito menjadi sosok yang memberi Alia rasa aman, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Ringkasan cerita lengkap. Episode 1-4. Retakan yang tak terlihat. Alia dan Arman terlihat seperti pasangan ideal. Rumah besar, karier sukses, status sosial tinggi. Namun di dalam rumah itu, tidak ada kehangatan. Arman selalu sibuk, rapat, telepon, perjalanan bisnis. Ia sering lupa tanggal penting, jarang makan malam bersama. Dan setiap kali Alia ingin berbicara, jawabannya selalu sama. Aku kerja keras untuk kamu, apalagi yang kamu mau. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Alia, itu seperti tamparan. Sementara itu di kantor, Nabila mulai semakin dekat dengan Arman. Pertemuan kerja berubah menjadi makan malam. Obrolan profesional berubah menjadi curhat pribadi. Alia mulai merasakan jarak yang semakin lebar, tapi ia memilih diam. Episode 5-8, Pengkhianatan Emosional. Suatu malam, Alia berniat memberi kejutan untuk Arman di kantor. Namun yang ia lihat adalah Arman tertawa hangat bersama Nabila. Tawa yang sudah lama tidak ia dengar di rumah. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada adegan berlebihan. Namun secara emosional, sesuatu sudah berubah. Saat Alia mencoba bicara,
Arman justru berkata, "Kamu terlalu sensitif. Kamu terlalu banyak berpikir." Perasaan Alia kembali dianggap berlebihan. Malam itu, Alia menangis sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku masih punya tempat di hati suamiku?" Jangan tunggu sampai seseorang pergi untuk menyadari nilainya. Karena ketika seseorang yang sabar akhirnya memilih pergi, itu berarti ia sudah mencoba segalanya. Dan bagi yang ditinggalkan, penyesalan selalu datang lebih keras daripada kehilangan itu sendiri. Extended Emotional Reflection. Kalau kita lihat lebih dalam, drama ini sebenarnya bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam hubungan. Ini tentang kesadaran yang datang terlambat. Banyak orang seperti Arman di dunia nyata. Mereka bekerja keras. Mereka merasa sudah memenuhi tanggung jawab. Tapi lupa satu hal penting. Hubungan tidak bisa hidup hanya dengan logika. Ia butuh perhatian, butuh empati, butuh komunikasi. Dan banyak juga orang seperti Alia. Mereka sabar, mereka mengalah, mereka terus berharap pasangan akan berubah. Sampai akhirnya mereka sadar, mereka tidak bisa terus mengorbankan diri sendiri. Drama ini sangat kuat karena tidak menyalahkan satu pihak secara ekstrim. Ia menunjukkan bahwa hubungan hancur bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena banyak kesalahan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Momen paling menyentuh. Ada satu dialog menjelang akhir yang sangat bermakna. Arman berkata, "Aku pikir kamu akan selalu ada." Dan Alia menjawab, "Aku juga dulu berpikir kamu akan selalu peduli." Dialog ini sederhana, tapi sangat dalam. Karena seringkali kita menganggap pasangan akan selalu bertahan, tanpa menyadari bahwa kesabaran juga punya batas. Life lesson yang bisa kita ambil dari drama ini, ada beberapa pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan pasangan yang diam. Perhatian kecil lebih berarti daripada materi besar. Komunikasi harus dua arah. Jika merasa tidak dihargai, berani ambil jarak bukan berarti menyerah. Penyesalan selalu datang di akhir. Drama ini mengingatkan kita bahwa hubungan sehat bukan tentang siapa yang paling dominan, tapi tentang siapa yang mau saling mendengar. Review Summary. Untuk closing YouTube video. Saat Aku Pergi, Hidupnya Runtuh adalah drama yang pelan, emosional, dan realistis. Ia tidak mengandalkan konflik besar, ia mengandalkan perasaan yang relatable. Transformasi Alia menjadi inti cerita. Perjalanan Arman menuju kesadaran menjadi klimaks emosional. Ending yang terbuka membuat penonton berpikir. Dan justru itu yang membuat drama ini terasa matang. SEO-friendly wrap-up. Untuk optimasi video. Drama Indonesia ini cocok untuk penonton yang menyukai drama rumah tangga penuh makna. Cerita suami menyesal setelah istri pergi. Kisah perempuan bangkit dari luka. Emotional relationship story explanation. Drama romance dengan pesan moral kuat. Jika kamu mencari drama yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati dan membuat refleksi diri, drama ini sangat layak ditonton. Episode 9-12. Titik retak. Alia kembali berkomunikasi dengan Dito, sahabat lamanya. Dito tidak menghakimi, tidak menyela. Ia hanya mendengar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia merasa dihargai. Sementara itu, rumor tentang kedekatan Arman dan Nabila mulai menyebar. Keputusan bisnis Arman mulai goyah. Investor mulai ragu. Di rumah, Arman semakin mudah marah. Ia menuduh Alia berubah. Padahal yang sebenarnya terjadi, Alia hanya berhenti berharap. Episode 13-16. Keputusan yang mengubah segalanya. Setelah berbulan-bulan memendam luka, Alia akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak lagi menangis. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah. Suatu malam, ketika Arman kembali pulang larut dan bahkan tidak menyadari Alia sedang demam, sesuatu di dalam diri Alia benar-benar runtuh. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, ia hanya berkata dengan suara tenang, "Aku ingin pergi." Arman tertawa kecil, mengira itu hanya emosi sesaat. "Kamu gak akan sanggup tanpa aku." Kalimat itu menjadi kesalahan terbesarnya. Beberapa hari kemudian, ketika Arman pulang, rumah terasa berbeda, sepi. Tidak ada suara langkah Alia, tidak ada meja makan yang sudah disiapkan, tidak ada pesan pengingat. Di atas meja hanya ada satu surat. Alia tidak menyalahkan, tidak menuduh. Ia hanya menulis,
bahwa ia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang. Saat itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa takut. Episode 17-18. Hidup yang mulai runtuh. Awalnya Arman merasa Alia hanya butuh waktu. Ia tetap sibuk dengan pekerjaan, tetap bersama Nabila. Namun perlahan semuanya berubah. Nabila mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia bukan sekedar rekan kerja yang perhatian. Ia ambisius. Ia ingin posisi lebih tinggi. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Arman untuk keuntungan bisnis. Beberapa keputusan besar yang ia sarankan ternyata merugikan perusahaan. Investor menarik diri, proyek gagal, reputasi Arman sebagai pengusaha sukses mulai dipertanyakan. Dan di rumah, kesunyian menjadi nyata. Arman baru menyadari bahwa selama ini Alia adalah sistem pendukung hidupnya. Alia yang mengatur jadwal sosialnya. Alia yang menjaga hubungan dengan keluarga besar. Alia yang selalu menenangkan emosinya. Tanpa Alia, hidupnya terasa kacau. Episode 19-20. Alia menemukan dirinya. Sementara Arman perlahan kehilangan kendali, Alia justru menemukan versi baru dirinya. Ia memulai usaha kecil sesuai passion lamanya. Ia kembali tersenyum. Dito membantu, tapi tidak pernah memaksa. Ia tahu hati Alia belum sepenuhnya pulih. Alia belajar satu hal penting. Ia tidak pernah lemah. Ia hanya terlalu lama menempatkan dirinya di posisi terakhir. Kini ia mulai berdiri untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cukup tanpa harus bergantung pada siapapun. Episode 21-22. Penyesalan yang terlambat. Arman akhirnya mencoba menemui Alia. Ia melihat perubahan itu. Alia terlihat lebih percaya diri, lebih tenang, lebih kuat. Arman meminta maaf, bukan dengan ego seperti dulu, tapi dengan suara yang benar-benar hancur. Aku salah. Aku baru sadar kamu adalah segalanya. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang cinta. Pertanyaannya adalah, apakah Alia masih ingin kembali? Karena kali ini, keputusan ada di tangannya. Analisis emosional. Drama ini tidak menampilkan pengkhianatan fisik yang berlebihan. Yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan emosional. Ketika pasangan tidak lagi merasa didengar. Ketika validasi diganti dengan penolakan. Ketika perhatian diganti dengan kesibukan. Arman bukan pria jahat. Ia hanya terlalu yakin bahwa uang bisa menggantikan kehadiran. Alia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu lama memprioritaskan orang lain. Pesan terkuat dari drama ini adalah, cinta tanpa rasa hormat akan perlahan mati. Dan seringkali, seseorang baru sadar nilai pasangannya ketika semuanya sudah hampir hilang. Episode 23-24. Akhir yang dewasa. Di episode terakhir, Alia tidak langsung kembali. Jangan tunggu sampai seseorang pergi untuk menyadari nilainya. Karena ketika seseorang yang sabar akhirnya memilih pergi,